pencet. Tepuk tangan semuanya. Kita sudah kedatangan dengan Bapak Ayub. Tepuk tangan lagi. Gimana Ayub? Sehat Ayub? Sehat. Gimana kabarnya? Sehat. Gini Ayub, ini perihal Anda ini sebagai mahasiswa rantau Ayub. Ya. Gimana untuk survive gitu di Bandung? Kalau dari gue sendiri nih ya, asal kota kan Makassar, Sulawesi. Nah, Makassar itu tepatnya di Sulawesi Selatan gitu. Oke. Nah, gue tuh rantau ke Bandung itu dengan kalau dari gue ya, dengan tekad yang bermodal nggak ada teman nih di Bandung, karena cuma ada keluarga doang. Tapi teman tuh nggak ada. Jadi cara gue survive itu dengan ya menjual lah, kayak bisnis gitu. Nah, salah satunya bisnisnya thrift. Nah, tapi sebelum masuk ke thrift nih, di Bandung gimana maksudnya cara gaulnya gitu? Karena kan cuma ada keluarga nih katanya tadi. Oh, cara mencari teman gitu, teman, relasi dan lain-lain. Nah, kalau dari gue sendiri tuh lebih senang ketemu orang sebenarnya. Jadi anggap ada teman nih di kelas kan, mintalah ajak-ajak gitu. Kalau lagi nongkrong, mungkin kan ngopi. Karena gue sendiri sih notabene-nya yang nggak ada teman kan di Bandung. Jadi gue butuh perkumpulan lah. Mungkin kalau dari gue gitu doang. Tapi Bandung sendiri gimana nih Yuk? Wah. Asik atau kurang? Asik. Sumpah. Dari orang-orangnya ya yang ramah mungkin ya, yang ramah dan gampang untuk berbaur mungkin. Gini nih Yuk, thrifting tuh kan kita biasanya kalau di Bandung tuh kan ada Gede Bage tuh Ya. pusatnya tuh. Jadi kita kesana cari-cari, kadang dapat merek yang bagus tapi kondisinya jelek, tapi dapat merek yang biasa aja tapi bagus nih barang. Kondisinya bagus ya maksudnya. Terus apa ya, kenapa orang-orang zaman sekarang nih banyak kalau kebanyakannya sih kalau cari kaos teh, oh ini vintage nih, ini keren nih, ini gua dapet Gede Bage anjir murah. Gimana nih? Kalau gua sendiri ya, pandangan gua maksudnya kalau gua tuh lebih nggak ke merek sebenarnya. Tapi mungkin dengan kondisi yang bagus, dan karena orang juga kan mungkin biasa ngincar merek. Kalau gua ngincar merek itu buat dijual doang biasanya. Tapi kalau untuk pakaian pribadi biasanya nggak nyari merek gitu. Yang penting kondisinya bagus dan itu mungkin masih layak pakai, ya fine-fine aja menurut gua. Tapi ketika kalau gua nyari
untuk dijual, untuk bahan gua untuk ngejual, untuk diuntungin tuh pasti nyari merek karena gua nyari pasar kan, market gitu. Berarti market yang dicari ini sosial media atau langsung door to door gitu? Kalau gua lebih ke sosial media awalnya. Awalnya sosial media, kalau door to door tuh paling kalau lagi make nih. Anggap kampus kan, tiba-tiba temen nih nawarin, bilang, "Gua mau beli dong ini jaket lu gini." Nah, baru kita deal-dealannya di kampus gitu, kalau door to door-nya. Terus apa lagi ya? Misal si kaos ini tuh maksudnya ada tingkatannya tersendiri gak ke vintage-nya? Kalau barangnya sendiri ya, gitu. barangnya sendiri. Mungkin ada. Tergantung apa ya? Kan orang tuh marketnya kan beda-beda, pasarnya beda-beda. Ada yang mau main di work jacket kah? Kayak keong kan, main keong kayak Carhartt sekarang, Stone Island, Dickies, dan segala macam lah, streetwear lain-lainnya. Dan ada juga yang main di vintage gitu kan. Karena banyak toko-toko juga, misalnya toko A fokusnya di work jacket, toko B di celana doang semua, terus yang outdoor semua. Nah itu kan berarti dia udah dapat marketnya tuh. Jadi orang ngejual tuh ngebaca market dulu pastinya. Jadi ketika dia mau ngejual, oh target pasaran gua nih udah di sini nih, berarti gua anggap gua main work jacket. Pertama gua jual work jacket, oh satu laku, udah untung lumayan. Nah gua mencoba lagi untuk mengulik-ngulik lagi apakah emang market gue di situ atau bukan. Jadi biasanya dari itu doang sih, maksudnya orang yang ingin menjual pasti ngebaca market dulu sebelum dia ngejual barang itu. Tapi Maya waktu misalnya cari barang nih buat dijual lagi, pernah beli ini nggak bal-balan gitu? Kalau bal-balan pernah. Dan berapa sih range harganya kalau misalnya kita beli bal-balan? Tapi disclaimer dulu, gue beli bal itu bal yang udah disortir. Oke. Nah, bal udah disortir itu jadi dia udah disortir sama penjualnya. Jadi dia buka karung, cari yang bagus terus dibalin lagi. Nah, dibalin lagi. Oke. Nah, itu gue waktu itu kena, itu yang bal murah yang gue ambil ya. Itu kena 1,5-an, 1,5 sampai 2 jutaan lah, gue lupa. Tapi isinya lumayan atau? Itu crewneck semua. Nah, crewneck semua, tapi adalah lumayan yang ini, tapi kebanyakan boncos sebenarnya. Boncosnya kebanyakan. Berarti mending kita cari dari bal atau dari satu-satu gitu, dipilih lebih bagus, ambil aja. Nah, ini tips nih teman-teman. Mungkin untuk ini tips ya teman-teman. Untuk awalan, menurut gua sendiri itu mungkin pilih satu-satu aja. Satu-satu lebih lebih bisa memilah lah. Ada yang baik dan ininya mungkin kondisinya ya. Kalau gua untuk dijual biasanya pertama pasti nyari harga yang murah dulu. Kondisi emang bagus. Biarpun merek ada tapi kondisi kurang bagus, nah itu bisa jadi nggak laku. Ya, susah. Nah, tapi ada dua kemungkinan ya. Gimana? Jadi kemungkinannya itu yang bermerek ini nggak laku kalau ada anggap hole-nya, bisa jadi. Tapi kalau sedang di thrifting ya, tapi sedangkan di vintage itu bisa jadi laku. Nah, nanti itu kita masuk lah. Itu kalau misalnya berarti kaos-kaos biasa tuh, kalau misalnya ada minusnya hole-hole kecil tuh kurang biasanya. Kalau thriftingan ya. Iya, kalau thriftingan. Kalau di vintage sendiri kan udah beda section lagi nih. Beda. Karena kaos yang thrift itu ya udah gitu, maksudnya nggak tahu itu tahun berapa keluar. Karena kan biasanya kaos-kaos vintage tuh kaos-kaos dari official merchandise. Nah, gimana tuh maksudnya si official merchandise ini jadi kaos vintage, apakah emang harus rilisan lama atau emang harus rilisan baru tapi disumputin gitu karena susah banget nyarinya? Kalau untuk apanya lagi tadi? Kaos vintage. Kaos vintage-nya ya. Untuk kaos vintage-nya semakin tahun kan berarti harusnya semakin lama dia kaosnya ada, berarti semakin semakin mahal. Ya. Kayak gitu. Jadi sebenarnya tuh market dari vintage sendiri terbangun karena pertama art. Ya, seninya kan. Jadi sablonan yang di depan dan di belakang itu ngaruh buat si artikel tersebut.
Karena ketika artikelnya cuma biasa-biasa aja, tapi bandnya terkenal, biasanya untuk value-nya tuh nggak terlalu tinggi. Tapi kebalikannya lagi, kalau bandnya ini anggap band shoegaze lah, yang kurang diinin orang kan, kayak anggap Slowdive, MBV gitu kan, itu kan kalau artnya emang bagus dan itu jarang, dan itu tahunnya lebih tua lagi, 80-an kah, 90-an, mungkin sampai 70-an, itu bisa lebih tinggi value-nya dari band-band yang terkenal ini. Berarti ngaruh juga, maksudnya dari segi desain, dari segi tahun sih. Ngaruh. Paling signifikan sih. Karena mungkin kalau kita lihat ya, orang sekarang kan lihat dari bentuk desain yang dibikin dari satu bandnya kan. Ya, kayak istilahnya kayak apa ya? Nih, gua nggak ngedengerin bandnya, tapi gua suka desainnya. Ya, desainnya. Oke. Gitu. Nah gini, berarti si kaos vintage ini semakin tua semakin jadilah. Ya. Saya katakan. Ini kalau misalnya itu dari band ya, misalnya dari band. Kalau film masuk nggak sih? Masuk. Kalau misalnya Stranger Things atau apa ya, film-film tua, biasanya kan mereka juga mungkin kayak inilah, film tua tuh biasanya kayak Titanic. Nah, biasanya kan suka ngeluarin official merchandise sendiri. Berarti itu juga bisa value-nya sesama kaos band. Bisa. Tapi kalau emang value yang balance, yang rata terus, kadang naik kadang turun, tapi turunnya nggak ini, itu biasanya di kaos band. Tapi ada juga film-film yang kaos film tuh yang apa, yang emang value-nya tinggi, seperti contoh tuh sempat Titanic yang pernah naik, Batman tuh, Batman dan kawan-kawannya. Marvel tuh biasa juga, Spider-Man, tapi Spider-Man yang lawas ya, yang 90-an ada juga yang. Dan kalau kebanyakan yang laku itu di vintage, maksudnya di Indonesia ya, pasaran Indonesia itu lebih suka main di kaos overprint. Jadi overprint itu kayak gimana? Nah, overprint itu sablonan sampai lengan yang full. Big print, nih salah satu contoh big print kayak gini-gini nih, big print. Tapi kalau di film tuh emang kebanyakan full print, big print. Kalau di Indonesia berarti kebanyakan kayak gitu. Ya. Kalau band dari Indonesia nih yang merchandise-nya udah mah vintage terus mahal, apa nih kira-kira bandnya gitu? Kalau band ya. Band luar. Band luar boleh, band Indo harusnya band Indo sih pengen. Band Indo. Band Indo tuh yang kemarin lumayan, yang gua kaget ya. Market yang gua kaget ini sebenarnya baru. Ini kaos Dewa. Tahu kan yang album bintang 5? Iya. Sama yang album masa depan apa tuh yang gambar anak bayi. Nah, itu sempat dilelang ya di tahun 2021. Tahun 2021 itu sempat dilelang. Itu sampai dilelang? Dilelang. Dan itu baru launching pertamanya Dewa. Kaos merchandise-nya Dewa. Itu harga aslinya ada di 250 sampai 300 ribu. Dan dilelang sama orang Indo. Itu viewer sampai 70-an. Kalau nggak salah, soalnya gue nonton di situ. Dan itu tembus di angka 1,5 sampai 2 jutaan. Dari harga 300 ribu. Dan itu yang sold-nya, teman-teman, sold-nya itu di Malaysia. Orang Malaysia yang beli. Nih, tadi yang apa, gambar anak bayi. Ini juga sama yuk. Gambar anak bayi. Tapi yang ini kan yang aneh tuh dari si copyright-nya tahun 2002. Tapi gua beli ini tahun 2020. Kenapa itu bisa terjadi yuk? Karena reprint ya. Jadi dia masuknya reprint. Tapi yang first print-nya juga ada. Berarti yang first print itu pure dari 2002 itu atau 90. 90 pas album ini keluar. Jadi yang officialnya itu dia kalau nggak salah ada copyright-nya juga tahun 90 berapa ya, 94, 9 berapa. Ada juga yang nggak pakai ini copyright. Jadi kalau market di vintage itu ada copyright dengan enggak itu nggak ngaruh. Biasanya ada juga kaos band yang dikeluarin emang dari bandnya tapi nggak dikasih lisensi. Nah itu bisa masuk official juga.
yang apa tadi yang nggak ada lisensinya, Lisensinya tapi official dari si bandnya. Kemarin Bendi kan nonton nih, Ya. Bring Me ke Indo tuh. Oke. 13 tahun menunggu, dapatlah merch-nya. Matchnya. Emang dari segi bahan, emang rada ya udahlah ya. Terus nggak biasanya kan kalau merek-merek kayak Gildan, kayak Friends of the Loop, iya, ya, dulu gitu lah. kayak gitulah. Itu kan biasanya jadi official bahannya mereka gitu. Ya. Terus kayak beli lisensi gitu Ah. dari si bandnya. Nah ini kaos tour Bring Me The Horizon, tapi nggak ada tulisannya Copyright-nya, nggak ada lisensinya. nggak ada lisensinya sama sekali, tag-tagannya Tag-nya nggak ada. Tuh, Oke. cuman kaos Ya. doang. Padahal ini kan kaos tour tuh ada. Tur Asia malah, Kobe, Nagoya, Tokyo, Bangkok, Jakarta. Ini kan gua nih ngantri lama, 2 jam dapet ini. Cuman kayak anjir, nggak ada Kayak kurang seret gitu. Nggak ada Nah. lisensinya tuh kayak gimana Ya. maksudnya? Kita mau nyombongin ke teman ini bahwa Ari itu gimana? Ya. Nah, mungkin kalau dari biasanya ya, kalau kaos tour itu sebenarnya kebanyakan nggak pakai copyright. Kebanyakan ya, bukan semua. Jadi kebanyakan doang nggak pakai copyright karena di turnya itu udah ada ininya, udah ada tahunnya nggak itu? Nggak ada ya? Nggak ada sama sekali. Oh nggak ada sama sekali ya. Tapi kan emang kalau kaos tour mungkin dari Bring Me Horizon kan, itu memang mungkin dari sananya. Jadi emang official karena lu belinya juga mungkin di merchant tokonya kan. Ya, ada booth merchandise. Ya karena sebenarnya yang gua baru tahu biasanya ya, bukan semua band gitu. Biasanya bandnya itu cuma bawa desainnya doang ke Indo, nggak mungkin dia bawa kaosnya kan? Produksiannya. Ya, Karena ongkir mungkin. ya mungkin. Dan dia cetaknya tuh di Indo rata-rata. Oke. Bentar. Sebelum lanjut ke apa ya perbincangan selanjutnya, ini Ayub aus nggak? Haus pasti. Haus. Aris, Aris, mana nih Aris nih? Jauh-jauh dari Belitung nih Aris nih. Oh dari Belitung ya? Dari Belitung ini sama-sama anak rantau. Kerja di Kerat Media dia. Masuk Riz. Nah, mau minum apa yuk? Sini atuh. Ada masuk, apa aja nih? Ya. Riz. Kalau boleh tahu. Ada kopi, ada es teh manis, ada macam-macam. Oh, Yuk. macam-macam. Minuman botol banyak sini. Tapi bukan botol yang kayak gitulah. Oh bukan botol Botol yang di warung aja. Oh iya. Iya. Gua mungkin teh aja lah. Teh aja. Teh lagi males ngopi. Riz, es teh manis dingin. Dingin. Dingin, es teh manis sama kopi aja. Ya. Tolong ditutup lagi pintunya. Udah jadi aja. Cepet banget. Cepat betul. Cepet banget. Instan ini kayaknya. Iya, instan. Langsung. Sekarang langsung ngambil di Langsung. warung. Langsung ada di warung. Minum dulu. Minum dulu, dibuka. Ya, sekarang. Riz, makasih Riz. Makasih bang. Nih, kan lanjut nih. Berarti kan ini susah nih, Ya. Maksudnya nilai aslinya dari mana berarti? Ya, gue nonton gitu maksudnya. Gue dapetin ini susah banget, Ya. ngantri dan segala macem. Dan mahal lumayan. Lumayan. Berapa tuh kalau boleh tahu? Ngambilnya kemarin. Satu ini aja 500.000. Tapi kualitasnya yang Iya. enggak. Ya nggak Ya. sebanding. Ya. Cuman balik lagi. Ini kan kaos tour Ya, yang tuh. bisa didapetinnya cuma Cuma di situ doang. Nggak ada di lain, kalaupun di online pasti lebih mahal. Ya betul. Takutnya banyaklah bootleg dan lainnya karena nggak ada lisensi tersebut. Biasanya nih, berarti kalau misalnya ada bootleg kayak gitu di Indonesia sendiri, bisa nggak sih nge-bootlegin kaos-kaos kayak gini? Harusnya sih bisa sih. Bisa. Apapun bisa. Apapun sebenarnya. bisa kan? Karena ini aja bikinnya di Indo. Bisa, iya. Iya nggak sih? Bisa. Cuman desainnya mungkin ya. Desainnya. Tapi emang gini, Bedanya gitu sih bootleg ini sama ori. mungkin ini versi. gua bahas official, bootleg sama fake. Oke. Nah, kalau kita ke official ke fake sama bootleg aja dulu kan. Karena kalau official kan udah jelas. Oke. Jadi kalau bootleg itu desainernya itu desain yang ngedesainnya itu dari fansnya mungkin. Oh. Nah, jadi
fansnya ini fans beratnya ini nggak bisa untuk mengebeli merchandise orinya. Karena Jadi mungkin ya harga harga mungkin ya. Ya, karena memang lumayan mahal sih. Dan si fansnya ini ngebuat art yang atau desain yang emang nggak ada di desain officialnya. Ya. Sedangkan fake itu apa yang ada di official itu diciplak langsung, diduplikat langsung. Jadi anggap gambar kaos ini nih, BMTH kan? Ini anggap official kan? Ya. Official lah. Terus di scan, jadi ada tekniknya ya sebenarnya. Kalau emang desainnya nggak ada, ya. Di mana? Di Google, di Pinterest lah, di lain-lain, itu bisa di scan. Di scannya tuh melalui kaos. Canggih ya? Canggih. Dan gue baru tahu pas gue di Bandung, karena gue main sablonan juga kan. Nah, itu di scan, tak, jadi persis official. Biar sekecil apapun copyrightnya, itu bisa ditangkap sama mesin scan. Iya. Ya. Di Bandung toh? Di Bandung. Jadi makanya hati-hati bermain di Bandung karena ada ini baru kan, biasanya made in US, made in Meksiko. Yang bahaya nih made in Bandung. Lepas dari Bandung udah nggak ketahuan. Berarti yang dari Bandung ini bisa explore kemana aja? Bisa. Dan dia pernah, jadi ada gua tahu, gua nggak boleh ngasih tahu ini mungkin ya orangnya. Tapi tempat gua sablon itu ngebikin fake satu kali persis pakai kaos blank tee. Blank tee-nya itu dapat di Gede Bage dan itu vintage. Polosannya. Kaos yang udah beladus, yang udahlah kucel rumah. Itu masih berguna. Masih. Dan itu dihargain 100.000. Polosan doang. Dan thrifting. Nah, itu di sablon dijual ke Jepang 400 US. Harga kaos itu capai 36 juta. Serius yuk? Ya. Kaosnya itu Sade, kaos Sade. Sade band? Singer. Penyanyi. 30 berapa? 36 juta dan itu bukan official ya. Bootleg tapi 90s. Itu gila sih. Ya, dan canggih gitu ya. Dan market vintage itu sebenarnya nggak bisa dinilai dari bootleg dan officialnya. Karena emang kalau bootlegnya bagus, karena kebanyakan bootleg itu zaman dulu, setahu gue yang tahun 80-an itu rapper zaman dulu itu pakai bootleg karena jarang yang official. Dan itu harganya tinggi. Satu Tupac Shakur yang sering bikinin bootleg. Snoop Dogg ada official, ada bootleg. Dan bootlegnya kemarin gila sih, ada kejual tuh harga 35 juta dan itu kejual ketika ada yang nawar lagi. Habis itu ada yang nawar lagi 50 juta tapi udah sold. Tahu nggak dapatnya di mana ya? Di karung buka balik. Nama akunnya kalau ini Xstyle. Dia hoki sih. Tapi mana sejauh ini waktu ngejual pernah dapat komplain, "Bang, ini kaosnya gini. Kaosnya fake nih, bolong nih gini. Sering. Tapi kalau fake itu nggak pernah selama ini ya. Karena gua teliti dalam untuk membelinya. Karena sebelum gua ngambil kaos itu pasti gua nyari tahu dulu kan story kaosnya, terus habis itu emang kaosnya tag-nya ini ada lisensinya nggak. Tapi kalau komplain itu pernah. Jadi komplain itu gua dapat komplain pas salah ngukur. Beda 2 cm doang sizing. Karena emang ngaruh sebenarnya. Untuk dijual kembali ya. Karena kalau kita untuk ngejual kaos vintage itu apalagi band, itu ngaruhnya tuh di sizing. Anggap cuma di desain. Bukan. Karena ketika size-nya M, terus lu bilang L di lelang, itu pasti dibalikin, refund, dan lu harus terima. Itu harus di refund gitu. Terus habis itu pinhole. Jadi bolong. Bolong gitu kena sundut rokok. Jadi gua tuh nggak teliti waktu itu sebenarnya pas gua lelang. Cara ngeceknya kan dari dalam kaos gini nih. Jadi anggap gini, gua lihat
sebenarnya harus jacknya gitu. Tapi gue cek gini doang, nggak ada, aman. Gue lelang kan, gue bilang pas dilelang ini nggak ada minus gini segala macam. Pas datang di orangnya, lah kok minus? Ternyata gue nggak ngecek, dan di bagian yang nggak kelihatan lah. Itu di refund sama orangnya, dan gue harus terima gitu. Cukup kali ya, maksudnya dengan perduniaan thrifting ini. Tepuk tangan dulu teman-teman. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan semeriah-meriahnya, tepuk tangan. Mungkin cerita dari Ayub ini bisa jadi salah satu inspirasi buat mahasiswa-mahasiswa yang lagi ngerantau nih, mau buka bisnis apa nih, bingung atau segala macam, bisa dicoba lah thrifting. Bisa. Karena bisa membantu nambah uang rokok kan. Kali aja ngerokok kan, ngerokok, makan, bensin, jajan lah. Iya. Karena hidup di perantauan itu keras. Harus emang hantam-hantaman dalam ya berpikir gitu kan. Iya sih. Nggak harus merantau juga keras sih. Iya, emang karena udah usia kita mungkin ya. Maksudnya udah dengan kehidupan. Ya, gitu dah. Betul. Pokoknya. Oke, teman-teman. Sudah didatangkan Pak Ayub ini, jangan lupa like, comment, subscribe, terus share ke teman-teman kalian. Kami pamit undur diri, semoga bermanfaat untuk konten kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.